Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunis, kali ini saya dan keluarga berkesempatan wisata sejarah. Ini penting menurut saya, supaya kita tambah bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan khususnya bagi anak saya Dava, agar ia bangga menjadi anak bangsa Indonesia. Lokasi bersejarah yang kami kunjungi kali ini adalah Lawang Sewu, terletak di tengah kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu dibangun di masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Pembangunan Lawang Sewu juga menjadi titik awal sejarah perkembangan perkereta-apian di Indonesia. Tahap pertama pembangunan dimulai sejak 27 Februari 1904 hingga rampung 2 blok yaitu A dan B di tahun 1907. Saat itu, Lawang Sewu jadi stasiun kereta api terbesar dan termegah di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunis, saat ini saya tengah berada di Semarang menikmati saat libur lebaran bersama anak saya Dava. Dan kali ini saya ingin mengajaknya berwisata edukasi ya. Saya datang ke tempat yang bersejarah, salah satunya itu adalah Lawang Sewu tepatnya di Semarang ini. Ingin tahu bagaimana cerita dari sejarahnya Lawang Sewu ini, barangkali juga belum semua orang yang paham ya, termasuk saya juga nih belum terlalu paham benar ya. Nah, kali ini saya sudah ditemani sama salah satu tour guide di sini. Mas, siapa namanya Mas? Nama saya Aris. Oh, Mas Aris. Iya. Nah, Mas Aris ini akan menemani kita nih keliling Lawang Sewu dan cerita soal sejarah di Lawang Sewu ini. Ya, bisa dibantu dari cerita-cerita ya. Iya, boleh. Kita mulai dari mana nih Mas? Mari kita mulai jalan-jalan dari sini dulu, ngobrol. Iya. Baik, kita mungkin sambil jalan pelan-pelan, sambil saya ceritakan mengenai dari bangunan Lawang Sewu. Iya. Baik, jadi Lawang Sewu ini dari bangunan pada zaman Belanda. Dan dulu pertama dibangun dari tahun 1904 sampai 1907. Oh. Jadi pertama kali difungsikan sebagai bangunan kantor pusat kereta api zaman Belanda. Awalnya dulu ya? Iya, betul. Berarti umurnya udah berapa ratus tahun nih ini? Kurang lebih lebihnya? ada 116 tahun. 116 tahun? Oh. Sejak bangunan, tapi kondisi bangunan masih tetap bagus, atau istilahnya kokoh, tidak pernah istilahnya retak atau rusak tidak. Rusak ya dari zaman berdirinya ya. Dan renovasi ini hanya semacam ditambal saja, dicat ulang aja. Nah, yang bikin penasaran kenapa dibilang gedung Lawang Sewu ya, padahal kabarnya ini sebenarnya Lawang Sewu kan artinya kan 1000 ya, pintu 1000. Ternyata katanya enggak 1000 nih pintunya, cuma ada 300 berapa begitu ya Mas ya. Baik, jadi kalau mengenai kenapa dibilangnya Lawang Sewu, dalam istilah Jawa, orang Jawa, Sewu itu sudah mewakili angka paling banyak sebetulnya. Ya, saking banyaknya gitu. Banyak aja ya. Jadi mewakili, tapi jumlah asli dari total pintu di sini itu maksudnya daun pintu yang dihitung. Oh, daun sebagai pintunya. contoh, hitungannya ini 1, 2.
Daun Oh, pintu. daun pintunya. Maka totalnya sendiri ada 928. 928 daun pintu. Daun pintu. Oh iya. Karena iya. kalau dibilang 1000 supaya mempermudah. Mempermudah ya, nggak ganjil digenapin 1000. Betul. Iya, istilah orang Jawa. Iya, Kalau dibilang lawang 928 gak enak. iya. Kepanjangan itu kan. Maka dibilangnya 1000. Contoh Sewu. ada Candi Sewu, Curug Sewu. Hanya istilah saja. Istilah saja untuk Betul. menggambarkan banyaknya pintu yang ada Saking di banyak gedung pintu. ini ya. Kalau dari nama Belanda sendiri, nama kantornya adalah Nederland Indische Indische. Spoorweg Maatschappij. Awalnya ya nama gedung ini seperti itu ya. Betul. Jadi namanya NIS, disingkatnya NIS. NIS. Nederland Indische Spoorweg Maatschappij. Jadi perusahaan kereta api Belanda. Oke. Nah, perlu diingat juga, sepur itu dari kata Belanda. Oh iya, kirain sepur bahasa Jawa ya. Baik, jadi gini, Ternyata bahasa arti Belanda. sepur itu sebetulnya dari bahasa Belanda yang artinya rel kereta, jalur. Jalur Nah, kereta dulu ya. di depan sini ada jalur kereta di depan Lawang Sewu Oh atau tram istilahnya. iya iya. Nah, dulu ada jalan keretanya di depan itu sebagai transportasi dalam kota Semarang. Iya. Tapi kalau istilah Jawa, sepur itu kan kereta. Kereta, kalau di Jawa sepur kereta. Kalau orang Jawa kan kereta. Kalau bahasa Kenapa orang Jawa bilang kereta itu sepur? Karena melihatnya kan kereta uap. Asepin yang dhuwur. oh istilahnya gitu ya. Disingkat sepur. Sepur, asap ning dhuwur. Itu istilah orang Jawa. Makanya sepur, asepin yang dhuwur. Kalau kita bilang sama orang Belanda, yuk numpak sepur, bingung malah. Kok naik kereta ya? Naik rel kereta begitu. Jadi istilahnya berbeda kesimpulannya ya. Oke. Cuman kalau sepur itu kereta apa rel kereta. Kereta asli dari Belandanya istilahnya. Betul. Dan ini ruangannya bentuknya sama. Dulu dipakai untuk ruang kerja. Nah, jadi seperti kayak ini. Ini modelnya kan connecting. Iya. Ya, jadi kan dibentuk kayak gerbong kereta api modelnya. Dan memang banyak Lurus, yang- garis lurus, garis Iya, lurus. lurus simetris. Tidak ada yang naik juga ya. Ini memang desain bangunan Lawang Sewu itu desain dari segi nilai artistiknya kan Eropa, seni Eropa. Bergaya Eropa. Betul. Arsitektur. Karena kalau dilihat dari dalam itu seninya dari bangunan Belanda. Kalau dilihat dari luar itu seperti kayak bangunan Jerman. Oh gitu ya. Jadi kalau di luar kan tampak ada dua menara yang kayak gotik dari depan. Itu seperti kayak gereja. Itu dari artistik bangunan Eropa. Khasnya dia seperti itu ya. Khasnya. Pilar-pilar besar dan tinggi. Dan material tidak kalah juga, ini materialnya tidak kalah penting. Kalau kita lihat dari bahan perang dari Eropa juga diimpor kebanyakan. Batu granit juga dari Jerman itu diimpor. Marmer dari Italia. Oh di dalam marmer nih ya. Ini belum ada yang diganti dari awal Nah, mula. tiga. Jadi masih Kuat asli. juga ya ratusan tahun ya. Ya, makanya masih awet. Silakan. Nah ini marmernya bagus banget, keren. Jadi kualitas dinginnya itu yang memang terasa bagus ya, terasa banget. Makanya bangunan Belanda itu terkesannya sejuk. Sejuk karena ininya juga tinggi plafonnya. Karena dari konsep bangunan strukturnya tinggi, banyak sirkulasi udara yang bagus, gitu kan. Ditambah di bawah ada air, basement, sebagai sarana untuk drainase dan pelembab dingin. Pelembab dingin. Karena dulu mungkin belum ada AC ya. Nah, kalau belum ada zaman AC. dulu, ya mohon maaf, belum ada Panasonic ya atau Iya. juga ya. Jadi AC alami. istilahnya. AC alam dicari caranya seperti apa biar adem. Jadi logo kereta api itu kan roda sama sayap, dan asap itu kan kereta uap. Ada Dewi Fortuna, Dewi Venus yang digambarkan keberuntungan, kesuburan, kemakmuran tanah Indonesia. Maka dulu orang Belanda juga percaya dengan dewi atau dewa-dewi Yunani Iya. yang melambangkan keberuntungan. Nah itu ya digambarkan. Ada juga lambang kota Belanda, yaitu bersimbol gambar singa, ada mahkotanya, warnanya oranye.
Tapi ada juga kota Batavia Jakarta. Oh, logo Batavia Jakarta zaman dulu ada di situ. Yang sebelah kiri ya, kiri kita ini. Ya, ya. Yang agak bawah. Itu Batavia Jakarta. Kenapa? Dulu ke Batavia itu kan dikenal Sunda Kelapa dan dulu pusat perdagangan dari sana. Karena dari Tanjung Priok. Iya. Nah, itu sebagai sarana masuknya barang untuk perdagangan. Maka Semarang ini bisa dikatakan kota dagang juga. Jadi dari kota dagang, maka timbullah perekonomian. Ada dagang gula, ada macam-macam ya. Segala macam lah. Nah, Pak, ini ada seperti loket ya? Baik, jadi ini dulunya memang benar bekas untuk loket untuk pembelian tiket keretanya dari sini. Jadi kan sistemnya dulu kalau mau ke stasiun itu beli karcis tiket kereta dari sini. Nah, dulu di depan itu ada jalur kereta tram, maka sebagai sarana untuk mengantar ke stasiunnya, maka menggunakan tram. Tram. Ini loketnya juga masih original, jadi tempat Belum loket. diganti juga ini ya? Belum pernah diganti. Dan ini kawatnya itu bisa dikatakan ya kayak plat baja, makanya keras Iya, kuat. awet ya, ratusan. Awet, betul. Udah lebih dari 100 tahun ini. Kalau kita lihat lambang atau simbolnya ini kan, ini mungkin kira-kira menurut Ibu apa ya? Gambarnya ini. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ini itu apa nih simbol? sebetulnya melambangkan gambar roda kereta. Ini kan gambar roda ini. Oh, iya roda ya. Jadi roda kereta. Makanya ya bagus ya. Ada Iya. ukirannya seperti ini. Dipikirkan sekali ya ininya, desainnya. Ya. Iya. Iya Jadi beda. bisa dikatakan kantor kereta yang paling besar dan paling mewah Iya bener pada kayaknya. zaman Belanda. Megah Megah banget emang ini. karena pusatnya juga. Berarti kota Semarang itu termasuk kota besar juga berarti ini. Betul. Cuman ya ini memang resikonya ya mau buang air kecil itu memang semua terpisah. Oh, Karena toilet dari Belanda Aha. atau lavatory itu terpisah dari dalam ruang. oh jadi jauh di gedung ini, Di luar bangunan. di luar Tapi bangunan. dekat ya. Dan satu lagi kita lihat bangunan rumah jaga. Ini sepertinya kan rumah sumur. Ini nih yang di luar. Lihatin di luar sana. Mungkin orang mengiranya kayak pos penjaga kan. Nah, padahal Padahal ini itu apa? rumah sumur. Oh, Sumur pada zaman Belanda. Ya mungkin bisa dikatakan kenapa kayak pos penjaga, mungkin dari keamanan, segi keamanan. Safety keamanannya Belanda itu sangat dipikirkan. Takutnya kalau sumber air ketahuan itu ya mungkin bisa diracun ya istilahnya iya, kan. iya. Maka Karena itu dibikin hal kayak yang pos utama juga ya. Oh, padahal sumur itu di dalamnya. Betul, sumur. Sampai dijagain sedemikian rupa ya. Dan letaknya di luar kan, tidak di dalam. Iya betul. Ini waktu foto tentang ya lukisan ya renovasinya. Ada gambar kaca patrinya juga. Ini awal waktu masih belum direnov kayaknya ya. Dioles-oles sedikit. Jadi renovasi bangunan Lawang Sewu itu mulai dikerjakan sekitar tahun 2009, 2010 itu sudah dikerjakan renovasi. 2010. Ya, 2009-10 itu sudah dikerjakan untuk perawatan gedung. Dan dulu Jadi memang baru dibuka sebagai Wisata. wisata itu tahun sekitar tahun 2011-12 2011-12. Itu Oh, sudah baru dibuka ya. oleh- Tadinya emang dibiarkan begitu aja sebagai bangunan tua gitu atau gimana? Tetap dirawat atau? Ya, dulu Dibiarkan. sebetulnya Lawang Sewu sempat dipakai tentara Indonesia, Angkatan Darat. Oh, jadi kantor mereka. Iya, betul. Jadi disewa oleh Kodam. Nah, semenjak kantor Kodam sudah ada baru itu sudah pindah Kodam. Maka setelah ditinggal Kodam ini ya kosong tak kepake. Iya. Makanya dibilang agak-agak serem gitu ya. Nah, Terkenalnya kalau- serem iya. Lawang Sewu ini. Ya bisa dikatakan citra Lawang Sewu image itu dulunya memang tidak bagus ya. Image-nya kan serem. Iya. Tapi karena memang apa ya kita ya pikir logikanya kan karena bangunan kosong aja.
Kalau serem ya semuanya bangunan serem sebetulnya. Kalau Bangunan kosong serem lah. Iya, betul. Bahkan kalau pikiran kosong juga serem. Gampang Bukan bangunan kemasukan. aja ya. Iya. Luas banget ya. Ya, ini luasnya kurang lebih ada 2,5 hektar. Tapi ya sayangnya sekarang tinggal 1,4. Karena Buat pelebaran jalan raya. jadi halaman tadinya lebih luas lagi ya. Mau lihat contoh toiletnya? Bunis, jika mengamati toilet di gedung ini, kita akan sadar bahwa model toilet rumah atau gedung modern sekarang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Di Lawang Sewu ada buktinya. Nah ini sekarang kita ada di gedung apa C. nih Pak? Oh gedung C. Gedung ketiga, C. Jadi gedung C ini awal dibangun tahun 1900. 1900. Iya. Dan dulu pertama dibangun untuk kantor tiket kereta atau pembuatan tiket karcis kereta. Itu di pembuatan Di awal tiketnya mulanya. ya. Iya, betul. Kalau bangunan A itu kan sebagai kantor utamanya. Nah ini saat direnovasi. Ini ada galeri mengenai foto restorasi Lawang Sewu. Waktu di restorasinya 2009 dan memperbaiki yang rusak aja, tapi tidak merubah hasilnya. Tidak merubah hasilnya kayak ganti genteng ya pastilah kan genteng ya. Jadi membenarkan Plafon. genteng yang rusak apa-apa diganti, hanya beberapa persen aja. Kalau lantai ini memang baru ya, saudara. Oh lantainya ini baru. Itu ada material dari zaman Belanda, batu bata zaman Belanda. Nah ini batu bata zaman dulu. Batu batanya tebel ya kan? Iya. Beda dengan batu bata sekarang. Batu bata sekarang apalagi yang putih tuh. Betul. Ya, itu langsung. Ada juga stempel dari Belanda. Ini mesinnya. Ini namanya tuas bezel, pengaturan rel. Oh pengaturan rel. Iya, jadi penggerak rel mengatur. Namanya kan sepur. Sepur itu jalur ya, bukan kereta. Iya. Sepur. Jadi kalau di Jawa dibilangnya sepur tuh naik numpak sepur, naik kereta. Pada bahasa Belandanya jalur deh. Jalur Jadi kereta. naik rel ya, kalau orang Belanda bilang naik rel. Numpak Rel sepur kereta. atau naik rel. Kalau sepur orang Jawa ya kereta, sepur. Kita lihat bagian sini. Bunis, pada tahun 1916, pemerintah kolonial Belanda menambah satu blok bangunan lagi, yakni Blok C. Sekarang, beberapa ruangan di bangunan ini dijadikan tempat penyimpanan dan sekaligus pameran barang-barang peninggalan sejarah terkait soal kereta api di Indonesia. Bahkan ada dokumentasi film sejarah yang bisa Bunis dan keluarga tonton di salah satu ruangan di Blok C. Layaknya nonton bioskop di masa penjajahan dulu. Ya, kira-kira begitulah. Hehehe. Direnovasi. Bukan, dibangunnya. Oh dibangunnya 1916. Maka ini yang paling baru, muda. Tapi ya tetap Belanda. Yang paling lama tadi yang mana yang Bangunan C. bangunan C ini? Pertama kali C, Sama kedua terus A. yang depan tadi ya. A. Ini B. Sama dengan bangunan E, itu baru juga. Kalau ini dapur sudah dari 1904 juga. Bunis, sungguh saya penasaran dengan informasi tentang ruang bawah tanah Gedung Lawang Sewu. Kabarnya menyeramkan. Pada zaman Jepang, ruang bawah tanah itu konon dijadikan penjara, juga tempat penyiksaan tahanan perang. Bahkan sampai banyak yang mati. Hingga sekarang jadi hantu. Benarkah begitu? Ih, serem ya. Dari sistem bahasa Belanda kita ngucapinnya kan bukan tegel, kalau Belanda kan tegel. Tehel. Iya. Dan Jadi sebenarnya banyak istilah Belanda diplesetin ya sama Nah. orang Indonesia. sebenarnya kita sering menggunakan bahasa Belanda, tapi Mungkin kita nggak ya nggak apa Iya. dalam pendengaran kita itu ya itu yang sebutin gitu. betul. Jadi kayak apa? Engsel. Engsel itu kan kalau orang Belanda bilang kan hengsel. Engsel. Hengsel itu kan pakai H.
Orang Jawa nyebutnya engsel. Engsel. Kata pabrik. Pabrik kalau orang Belanda bilang kan fabrik. Pabrik. Nah, jadi kalau lidahnya kita kan berbeda. Iya, nggak bisa. Iya. Mengucapnya ya pabrik. Tehel. Tehel itu kan. Tehel. Inhang. Nah, itu kan cara istilahnya untuk jalur masuk, petunjuk masuk. Ini persewaan kostum buat foto-foto. Jadi kayak baju-baju Belanda, baju Jawa, Jepang. Ini kita lihat contoh basementnya. Ya memang. Sebetulnya kan kegunaan basement itu sebetulnya ya aslinya itu untuk drainase sebetulnya ya, untuk AC. Ya bisa dibilang pendingin lah istilahnya. Pendingin mungkin ya apa namanya? Ya caranya mereka dulu bangun gitu ya. Betul. Untuk membuat adem kan mereka kan biasa di Belanda dingin tuh, di sini Iya. panas. AC belum ditemuin. Nah, makanya sistem AC alaminya gimana sih bangunan bisa lebih sejuk? Iya betul. Nah, maka dibikin air di bawah tempat airnya. Ada yang bilang sih katanya penjara bawah tanah. Nah, itu cerita Bang. Kalau dulu ceritanya ada zaman Jepang juga di sini. Oh iya katanya sih di zaman Jepang ya katanya. Jadinya dipergunakan seperti itu. Ruang bawah tanah. terakhir ya, kita habis keliling-keliling, balik lagi ke tempat tadi. Terima kasih banyak ya Pak Aris ya. Sama-sama, saya juga berterima kasih ya sudah berkunjung ke Lawang Sewu. Jangan kapok-kapok ya kalau kesini. Mungkin kapan-kapan bisa kita bantu lagi. Ya. Yang pastinya mudah-mudahan bisa jadi edukasi pengetahuan buat adik-adik kita yang menonton ya. Dapat gimana jadi ada pengetahuan tambahan ya. Jadi berwisata nggak cuma di tempat-tempat rekreasi aja, tapi ajak anak-anak muda untuk berkunjung ke lokasi-lokasi bersejarah yang ada di tanah air Indonesia. Baik, sampai ketemu lagi di perjalanan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.